Horas, balik Academy dari tepian Danau Toba yang indah. Ya, selain merekayasa kasus Jessica Wongso memanipulasi barang bukti digital sehingga si bangsat bajingan ini, ya Jenderal Sampah ini, Tito Karnavian, ya ternyata punya banyak dosa-dosa yang lain ya. Ya iyalah ya. Sekali berbuat seperti itu ya terus dia menikmatinya ya. Aduh, ampun si Tito Karnavian ini kapan ini ya bisa ditumpas Indonesia seolah-olah belum merdeka ini. Ya, aduh. Nah, ini juga kasusnya di ini ya, buku merah catatan dari seorang pengusaha impor daging bernama Basuki Hariman. Ya, yang menyuap Patrialis Akbar, hakim Mahkamah Konstitusi. Nah, di dalam buku merah itu ya ada catatan transaksi ke sejumlah pejabat kepolisian dan lainnya. Salah satunya adalah mengalir ke si bangsat ini, si Tito Karnavian ini ya. Nah, disitulah penyidik ini yang dari kepolisian, penyidik KPK ini merobeknya. Bahkan ada menipeks atau merobek begitu ya 15 halaman kalau nggak salah itu. Untuk menyelamatkan orang ini. Ya sampai sekarang amanlah orang ini ya. Jadi dari buku merah itu ada transaksi-transaksi. Kalau nggak salah ada 16 transaksi itu katanya. Yang salah satunya ke transaksi uang ke si Tito Karnavian ini. Ya duit dari si Basuki Hariman itu ya, pengusaha impor daging. Selain ke si apa namanya, ke Patrialis Akbar ini, Mahkamah Konstitusi. Ya, hakim Mahkamah Konstitusi sudah dikurung dia, kalau nggak salah sudah keluar dia ya dari dari penjara. Ini ya, uang suap Patrialis Akbar 20.000 US dollar dan 200.000 Singapura dolar dari Basuki Hariman. Tersangka lainnya Kamaluddin, jabatannya perantara katanya. Inilah Basuki Hariman itu ya, pengusaha impor daging suap. Nah, buku merah itu miliknya dia ya, atau milik sekretarisnya dia gitu ya, yang di dalamnya ada catatan di buku merah itu. Salah satunya pemberian duit ke si Tito Karnavian dan lainnya, ada 16 catatan. Nah, perusakan buku merah tersebut yang berisi transaksi itu ya, itu dirusak sengaja ya, terekam di CCTV di salah satu ruang di KPK ya. Aduh, bernama ini juga nama penyidiknya Roland Ronaldi Mentipeks ya. Inilah dia ini, Roland Ronaldi Mentipeks sejumlah halaman di buku merah. Kini menjadi Kapolres Cirebon. Waduh. Ya, Ardian Rahayudi membuka dan memberikan buku merah kepada Harun untuk dirusak, masih aktif di KPK sebagai penyidik dari Polri. Si Harun ini bergantian dengan Roland merusak buku merah, aktif sebagai polisi di Polda Metro. Henry Susanto Sianipar, waduh, ini satu marga saya ini rusak ini ya, harusnya dikurung semua orang ini, merusak barang bukti ya. Ya, parah sekali nih, penyidik dari KPK, dari polisi. Ngapain lah penyidik dari penyidik KPK itu dari polisi. Terus Rufrianto Maulana Yusuf ada di dalam ruangan ya, tertangkap di CCTV itu saat Harun dan Roland merusak buku merah, masih aktif di KPK. Aduh, nanti kita carikan gambarnya mereka ini kalau ada ya. Inilah dia penyuapnya ya, salah satu yang disuap ditangkap itu Hakim Konstitusi Patrialis Akbar. Ini dia ya, udah keluar kok nggak salah ini dari penjara ini. Terus ada buku merah, catatan transaksinya kepada salah satunya kepada si Tito. Nah, ini kejahatannya di mana-mana ini ya, multidimensi. Terus puzzle buku merah ya, coba kita bacakan ini infografisnya. 4 April 2017, Novel Baswedan bertemu Tito Karnavian di rumah dinas Kapolri. Malamnya laptop berisi data kasus buku merah milik Surya Tarmiani, penyidik KPK, dirampok. 7 April 2017, komplotan penyidik KPK dari polisi merusak ya, kejadiannya tadi itu yang tertangkap CCTV. 7 April 2017,
Komplotan penyidik KPK dari polisi merusak barang bukti buku merah terekam CCTV di ruang kolaborasi lantai 9 KPK ya. Henry Susanto Sianipar, Roland Ronaldi, Ardian Rahayudi, Rufrianto Maulana Yusuf, dan Harun ada di dalam rekaman CCTV. 11 April 2017, Novel Baswedan disiram air raksa. Terus sampai sekarang pelakunya belum terungkap ya. Inilah rentetan kejadiannya antara penyiraman air keras terhadap wajah atau mata dari Novel Baswedan dan komplotan penyidik KPK dari polisi yang merusak barang bukti buku merah yang terekam CCTV di ruang kolaborasi lantai 9 KPK. Ya, karena di situ ada transaksi kepada si Tito Karnavian. Ini jahat kali dia, manusia licik ini, biadab ini ya, si Tito ini ya, bener-bener sampah banget ini ya. Kapolri bukan aja merekayasa kasus Jessica, barang bukti digital semua di mana-mana dia ini. Aduh, manusia penuh sampah ini, manusia bajingan ya. Oke, kita bacakan seapanya coba dari Tirto ini ya. Apa cerita kejadian lebih detailnya? Oke, dari Tirto. Oke, silakan bacakan. Dengan tajuk Para Penyidik Polisi dalam CCTV Perusakan Buku Merah. Penulis Indonesia Leaks, terbit 18 Oktober 2019. CCTV merekam para penyidik yang diduga merusak buku merah dan buku hitam, dokumen yang mencatat aliran suap kepada para pejabat negara. Roland Ronaldi, salah satu penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dari kepolisian, merunduk ke bawah meja. Tangan kanannya memegang buku hitam, tangan kirinya diduga memegang Tipex. Buku hitam yang dipegang oleh Roland adalah dokumen barang bukti yang disita KPK dari kantor Basuki Hariman. Basuki adalah pelaku suap kasus uji materi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diciduk petugas anti rasuah pada 2017. Buku itu mencatat aliran uang ke sejumlah pejabat negara, diduga salah satunya kepada Tito Karnavian saat menjabat Kapolda Metro Jaya. Sementara Roland masih merunduk di bawah meja. Dalam rekaman CCTV itu, dua penyidik lain, Harun dan Rufrianto Maulana Yusuf, terlihat bicara dengan seseorang. Tubuh Harun menutupi pandangan ke Roland. Rufrianto melakukan hal serupa. Nah, itu tadi ya, catatan ke sejumlah aliran uang ya, ke sejumlah pejabat negara. Salah satunya ke Tito Karnavian, ya, jenderal pengkhianat itu, ya. Bajingan memang ini orang. Saat menjabat Kapolda Metro Jaya ya. Jadi pada saat kasus Jessica juga orang ini. Terus penyidik-penyidik KPK ini dari kepolisian. Bejat apa kali ya dari polisi ini, gak ada moralitasnya penegak hukum, malah menghancurkan barang bukti. Ya, menghancurkan barang bukti kayak nenek moyangnya yang punya negara ini ya. Dibayar rakyat untuk merusak bukti dan sampai sekarang nggak diapa-apain, malah dipromosikan oleh si Tito itu, mereka itu yang merusak ini dipromosikan jabatannya. Oke, lanjut. Tak sampai semenit, Roland kembali berdiri. Ia memasukkan buku hitam ke plastik transparan lalu menaruhnya ke meja. Tak lama, Harun mengambil buku hitam dalam plastik itu, membukanya lalu memeriksanya. Roland menunjuk satu halaman buku lalu diduga memberikan tip X kepada Harun. Harun diduga menghapus tulisan pada halaman buku itu, sementara Roland diduga mencabut label pada halaman buku. Peristiwa itu terekam CCTV di ruang kolaborasi lantai 9 gedung KPK pada 7 April 2017 dari pukul 18.00 hingga menjelang pukul 20.00. Jadi sekitar 2 jam lah mereka ya di ruang kolaborasi lantai 9 gedung KPK. Ya, Harun, Roland, dan lainnya itu pada tanggal 7 April 2017. Oke, lanjut. Rekaman CCTV itu mendarat di platform Indonesia Leaks, kanal kolaboratif bagi para informan publik yang ingin membagi dokumen penting tentang skandal yang layak diungkap. Informan bisa merahasiakan identitas, prinsip
anonimitas ini bertujuan untuk menjamin keselamatan para informan. Sebelumnya, Indonesia Leaks menerima dokumen terkait penghapusan barang bukti tersebut. Seorang informan publik mengirimkannya beserta uraian singkat kronologi kejadian. Di dalamnya juga terselip pelbagai dokumen pendukung lain seperti catatan buku bank. Media yang tergabung dalam platform ini berkolaborasi menelusuri setiap keping informasi lewat kerja investigatif. Sedikitnya, ada 4 pegawai KPK yang membenarkan validitas dokumen. Laporan pertama soal buku merah dirilis pada Oktober 2018. Nah, kalau KPK mau serius, ya jangan pandang bulu nih, tangkap ini penyidik-penyidik yang sekarang masih ada di KPK atau sudah di luar, balik lagi ke institusi asalnya Polri. Ya jangan tebang pilih lah, ini kan ada ini sudah catatan buku bank ya, catatan buku bank. Aduh, parah kali KPK ini. Sebelumnya KPK juga terlibat kasus pungli terhadap tahanan KPK. Ini kalian penegak hukum atau penegak apanya kalian ini? Ya, aduh, parah kali ya, kredibilitas KPK ini makin lama makin hancur. Oke, lanjut. Para penyidik dalam rekaman CCTV. Rekaman CCTV dimulai dari pukul 18.11. Di dalam ruangan terlihat ada 4 penyidik KPK. Beberapa yang berhasil diidentifikasi adalah Henry Susanto Sianipar, Rufianto Maulana Yusuf, dan Surya Tarmiani. Seorang lain tak bisa diidentifikasi. Rufianto adalah penyidik KPK yang tergabung tim penyelidikan buku merah. Begitu pula Surya Tarmiani, penyidik independen yang tasnya berisi laptop dirampok di kawasan Setiabudi 3 hari sebelum perusakan buku merah. Dalam laptop itu berisi dokumen perkara yang ditangani Surya, termasuk buku merah. Rufianto, Surya Tarmiani, dan seorang penyidik lain tidak berlama-lama di ruangan itu. Mereka meninggalkan Henry Susanto Sianipar di dalam ruangan. Tak lama, seseorang masuk dan terlihat berbincang dengan Henry. Orang itu keluar sebentar dan masuk lagi. Lalu disusul Ardian Rahayudi, seorang penyidik KPK dari kepolisian. Tak lama kemudian, Henry menunjukkan tempat buku merah dan buku hitam disimpan di dalam tas di bawah meja. Ardian mengambil 2 buku, satu bersampul merah dan satu lagi hitam yang masih dibungkus dalam plastik. Ia hanya melihat sebentar, lalu memasukkannya lagi buku itu ke tempat semula. Setelah itu, sejumlah penyidik keluar masuk ruangan secara bergantian. Nah, Henry Susanto Sianipar ini terlibat dalam menunjukkan itu ya. Ada buku merah dan buku hitam yang berisikan catatan transaksi ke si Tito Karnavian ini dan pejabat lainnya. Ya, berada di dalam sebuah tas di bawah meja. Sianipar ya. Oke, lanjut. Buku merah tidak lagi diutak-atik sampai pukul 18.30. Saat itu di dalam ruangan ada 6 orang. Mereka adalah Ardian Rahayudi, Harun, Henry Sianipar, Muji Harja, Roland Ronaldi, dan Rufianto Maulana Yusuf. Saat itu, Harun terlihat memeriksa buku merah dan buku hitam di bawah meja. Ia lantas memberikan buku merah ke Ardian. Ardian membawa buku merah, duduk di kursi dan memeriksanya. Semuanya berkerumun melihat buku merah. Sekitar 5 menit kemudian, Rufianto berjalan mendekati CCTV. Ia terlihat melongok ke CCTV. Kemudian, ia membawa streak marker dan memberikannya kepada Harun. Harun diduga menggunakan streak marker untuk menandai halaman buku merah. Tak lama, Henry dan seseorang yang tidak teridentifikasi keluar ruangan. Di dalam ruangan tinggal berempat, Ardian, Harun, Roland, dan Rufianto. Mereka terlihat memeriksa buku merah. Tak lama kemudian, seseorang masuk ke ruangan, terlihat menyerahkan tumpukan dokumen. Diduga adalah buku merah dan buku hitam. Totalnya ada 10 buku merah dan 4 buku hitam di ruangan kolaborasi lantai 9 gedung KPK.
Inilah gambarnya tadi yang sudah saya jelaskan ya. Oke. Orang-orang polisi. 2 orang yang terlihat diduga merusak barang bukti buku merah dengan Tipex adalah Harun dan Roland Ronaldi. Keduanya adalah penyidik KPK dari Polri. Pengawas internal KPK menerima laporan penghapusan barang bukti perkara tersebut yang diduga dilakukan oleh Harun dan Roland. Keduanya dilaporkan menghilangkan 15 lembar catatan pengeluaran pada buku merah pada 7 April 2017. Hasil pemeriksaan internal membuktikan laporan pelanggaran oleh Harun dan Roland. Pimpinan KPK hanya memberi sanksi kepada 2 penyidik ini dengan mengembalikan keduanya ke Mabes Polri sebagai instansi asal. Jadi cuma dibalikkan aja hukumannya kepada Harun dan Roland ini ya. Dibalikkan ke instansi asal supaya diamankan oleh si siapa saat itu. Kapolri ya, si Tito ya kalau nggak salah ini ya. 2017 kan sudah si Tito ini ya, si Tito Karnavian. Pada saat ada catatan transaksinya si Tito sedang menjabat Kapolda Metro Jaya. Pada saat mereka dibalikkan ke Polri instansi asal, si Tito Karnavian sudah ya diamankan lah. Ya, orang dia penjahatnya si Tito itu. Aduh, parah Indonesia ini. Oke, lanjut. Menurut Ketua KPK Agus Raharjo, pemulangan itu merupakan bentuk sanksi berat. Ia enggan menanggapi saat ditanya mengapa KPK tidak menjerat keduanya dengan pasal pidana perintangan proses hukum. Nah, ini yang benar, harusnya kan diproses, dipidanakan gitu loh. Kan ada pasal pidana itu, perintangan proses hukum ya. Aduh, obstruction of justice. Kok cuma dibalikkan? Ya diamankan si Tito lah. Si Tito adalah mafia segala kejahatan di Indonesia ini. Bos mafia itu orang. Oke, lanjut. Itu sanksi berat yang bisa diberikan terhadap pegawai dari kepolisian, kejaksaan, dan lembaga lain, kata Agus. Dokumen pemulangan Harun dan Roland hanya menyebut keduanya tengah berkasus. KPK lalu melimpahkan pemeriksaan terhadap mereka kepada Divisi Profesi dan Pengamanan. Namun, hasil pemeriksaan internal Polri berbeda 180 derajat. Tuduhan penghapusan barang bukti dianggap tak terbukti. Di propamnya siapa ya saat itu ya? Apakah Listio Sigit Prabowo atau sudah Ferdi Sambo, nggak tahu ya. Dan tidak terbukti katanya tuduhan penghapusan barang bukti itu. Padahal ada terekam CCTV. Itulah polisi ini ya, selalu melindungi sesamanya. Apalagi pimpinannya si bos mafia Tito Karnavian. Selesai itu. Manusia laknat itu ya. Aduh, dahe. Oke, lanjut. Saat peristiwa itu terjadi, Harun berpangkat komisaris polisi. Setelah dikembalikan ke Mabes Polri, Harun mengikuti sekolah pimpinan Polri. Sementara Roland mendapatkan promosi sebagai Kapolres Cirebon. Saat ini Roland berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi. Nah, merusak barang bukti justru dipromosikan ya oleh si Tito. Ya, Harun mengikuti sekolah pimpinan Polri, si Roland malah jadi Kapolres Cirebon. Berpangkat AKBP saat itu. Ya Bang. Terus penyidik KPK dari kepolisian yang lain yang terekam dalam CCTV adalah Ardian Rahayudi, Henry Sianipar, dan Muji Harja. Ardian pernah menjabat Kasat Reskrim Polres Nunukan, Kalimantan Utara pada 2011. Saat itu, ia berpangkat Inspektur Polisi 1. Dalam rekaman CCTV, Ardian diduga terlibat mengambil buku merah dan memberikannya kepada Harun. Saat tim Indonesia Leaks mengonfirmasi soal rekaman CCTV itu, Ardian menolak menjawab. Gini saja, sampean klarifikasi ke lembaga KPK. Karena itu sudah menjadi urusan KPK, bukan lagi jadi urusan saya pribadi, kata Ardian 15 Oktober 2019. Ya iyalah, enteng lah si Ardian ini jawab ya kan. Orang bosnya sudah dipegang si Tito Karnavian, apalagi ya. Udah dipegang si Tito, si bos mafia ya. Pengkhianat itu, jenderal sampah itu. Ya. Rekayasa kasus Jessica Wongso itu mengabur-ngaburkan video CCTV supaya jadi Kapolri dia siapa itu. Si bangsat bajingan itu sampai sekarang nggak berani itu melaporkan saya itu. Tito Karnavian mau ya langahai mau.
Oke, lanjut. Sementara Henry sebelum di KPK merupakan Kasat Reskrim Polres Sika, Kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Dalam rekaman CCTV itu, Henry diduga terlihat menunjukkan tempat buku merah disimpan. Saat dikonfirmasi oleh tim Indonesia Leaks, Henry menolak menjelaskan kehadirannya dalam rekaman CCTV tersebut. Dapat nomor saya dari siapa? Maksud menghubungi saya apa? Kata Henry. Segera memutus sambungan telepon pada tanggal 16 Oktober 2019. Nah, sama lah ya, si Henry Susanto Sianipar ini sama dengan si Ardian, ya. Ya, udah tenang hidupnya, ya kan, sudah dijamin oleh si Tito Karnavian, bahkan pangkat paling ini orang tadi mana ini, ya, melubui hukum mati mau, ya. Marga Sianipar terun, ya kan. Aduh, parah kali. Sekarang mereka masih makan gaji dari uang rakyat, gaji rakyat orang-orang ini ya, orang-orang bangsat ini. Karena apa ya? Dilindungi oleh bos mafia, si jenderal penipu itu, si pengkhianat Tito Karnavian. Dan kita belum merdeka dari para mafia-mafia jenderal polisi ini. Sigit. Mau membersihkan apalah kau di kepolisian kau, ya, jenderal benci kau, pengecut kau, nggak berani kau sama si Tito kau, ya, mumpung ada saya bukti ilmiah, kau tangkaplah dia, ya, siapa tahu kau diangkat jadi pahlawan nasional nanti sebelum check out dari dunia ini. Kayak ginilah orang ini, masih hidup, masih makan uang rakyat, masih dari gaji terus, dari keringat rakyat, padahal sudah sampah, merusak barang bukti. Dijamin lah sama si Tito. Oke. Adapun Mujiharja, penyidik KPK yang juga dari kepolisian, menolak menerangkan soal keberadaannya di ruang yang terekam CCTV tersebut. Ia terlihat hanya sebentar dalam rekaman itu. Ia lebih dulu meninggalkan ruangan sebelum perusakan barang bukti, buku merah, dan buku hitam. Tanyakan ke KPK, jangan ke saya. Tanyakan ke KPK ya, kata Mujiharja kepada tim Indonesia Leaks pada 15 Oktober 2019. Ya, semua mengembalikan ke KPK karena ya sudah dilindungi si Tito sama si Sigit. Ya mau apa lagi ya? Indonesia cuma sampai begini aja. Nggak bakal bisa maju Indonesia ini. Nggak bakal Pak Prabowo Subianto. Bayangkanlah ya, penyidik dari kepolisian maupun penyidik independen yang dari KPK sudah begini kualitasnya. Bagaimana penegakan hukum? Begitu sudah mencangkut catatan transaksi ke bosnya, amankan, robek, tipex, ya, untuk mengamankan para tuan-tuannya itu, tuan mafianya itu. Dan mereka ini masih digaji, itulah sedihnya kita ya. Manusia-manusia semacam ini masih digaji oleh rakyat sampai pensiun dia, sampai mati. Untuk apa kita bayar pajak kalau mau menggaji orang-orang kayak gini? Pak Prabowo Subianto. Benahilah ini Pak Prabowo Subianto. Apalagi ketua KPK-nya dari Polri aktif sekarang, bintang 2. Ya amankan semua yang dari kepolisian. Oke, ya udah sampai di sini. Jadi itulah tadi jejaknya si bos mafia polisi ini, ya, mantan Kapolri Tito Karnavian, jenderal sampah, pengkhianat, bajingan, bangsat. Ya, sudah saya sebutkan selalu, saya tantang terus Listio Sigit Prabowo, tangkap saya atau di Tito. Ya, kalau kau pro sama prekayasa karena kakak angkatanmu ini, karena mantan Kapolri ini, ya sudah tangkap saya. Gitu aja beres. Bungkam saya dengan tangkap. Ya, tapi jangan kau berdiam diri kau. Kalau makin berdiam diri kau, kepolisian makin saya injak-injak. Malah saya bilang kepolisian rekayasa Republik Indonesia, ya, masa software gratisan dipakai oleh Bareskrim, Laboratorium Komputer Forensik, Iredsoft dan Freemake, parah nggak itu? Oleh Muhammad Noah Al-Azhar itu, atas suruhan siapa itu? Pasti Tito Karnavian dan Krisnamurti, ya nggak? Sigit, kalau saya salah sudah lama kalian bungkam. Sekarang kalian biarkan bola ini liar, ya. Sampai semakin banyak ada orang tahu betapa si Tito ini otak rekayasa video CCTV, otak rekayasa barang bukti digital. Bayangkanlah kepercayaan publik sama kepolisianmu. Laboratorium Komputer Forensik jadi studio animasi digital mengotak-atik. Kau tangkap saya, yuk, Sigit.
Unang si bebe bisi. Ya jenderal apalah kau, banci kau, pengecut. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.